Yang lebih jelas yaitu Aisyah mengatakan kana Rasulullah SAW yuqabbiluni wa huwa shaim. Rasulullah SAW menciumku ketika beliau dalam keadaan berpuasa. Wa ayyukum yamliku irbahu kama kana Rasulullah SAW yamliku irbahu. Kata Aisyah, siapakah yang mampu menahan hasratnya sebagaimana Rasulullah SAW mampu menahan hasratnya kepada wanita maksudnya. Oleh karena itu hadis ini juga hadis selanjutnya dari Aisyah, beliau mengatakan kan Rasulullah SAW yuqabbilu wa huwa shaim wa yubashir wa huwa shaim walakinnahu amlakakum li irbihi. Aisyah mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW mencium sedangkan beliau dalam keadaan berpuasa, wa yubashir dan juga memegang istrinya atau memeluk istrinya ketika beliau dalam keadaan berpuasa, walakinnahu amlakukum li irbihi. Tetapi beliau adalah orang yang mampu menahan hasratnya. Maka hadis ini menunjukkan bahwasanya boleh seseorang melakukan mencium istrinya atau memeluk istrinya ketika dia berpuasa di siang bulan Ramadan, tapi dengan syarat sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Nawawi di judul bab ini, tanpa bangkit syahwatnya. Kalau seandainya bangkit syahwatnya, maka itu sebaiknya ditinggalkan. Makanya Aisyah mengatakan, siapakah yang lebih bisa menahan hasratnya daripada kalian? Yaitu Rasulullah SAW mampu menahan hasratnya kepada istrinya ketika dia menciumnya, maka dia menciumnya. Maka Rasulullah SAW mencium istrinya dan tidak membangkitkan syahwatnya. Makanya seorang ketika dia berpuasa, kalau seandainya khawatir dia ketika dia mencium istrinya atau meluk istrinya akan bangkit syahwatnya, maka sebaiknya ditinggalkan. Karena tentunya seorang ketika dia mencium istrinya atau melakukan yang lain kemudian keluar air mani, maka tentunya itu batal puasanya. Batal puasanya. Kemudian ya di sini disebutkan ya belasan hadis sebenarnya yang disebutkan oleh Imam Muslim dari Aisyah, semuanya menceritakan bahwasanya Rasulullah SAW mencium istrinya atau mencium beliau sendiri ketika berpuasa. Tapi Aisyah mengatakan, siapakah yang atau Rasulullah SAW itu mampu menahan hasratnya atau syahwatnya kepada istrinya, maka beliau melakukannya. Kemudian riwayat yang lain yaitu dari Hafsah radhiyallahu taala anha, qalat kana Rasulullah SAW yuqabbil wa huwa shaim. Yaitu adalah Rasulullah SAW mencium, maksudnya mencium istrinya ketika beliau berpuasa. Maka ini riwayat dari Hafsah istri Nabi SAW yang juga meriwayatkan bahwasanya Nabi SAW yang mencium istrinya ketika beliau berpuasa. Kemudian yang terakhir dalam bab ini yaitu dari Umar bin Abi Salamah, annahu sa'ala Rasulullah SAW ayyuqabbilu shaim, faqala lahu Rasulullah SAW sal hadhihi li ummi Salamah fa akhbarathu anna Rasulullah SAW yasna'u dhalika, faqala ya Rasulullah qad ghafara Allahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Faqala lahu Rasulullah SAW amma wallahi inni la atqakum lillah wa akhsyakum lahu. Dari Umar bin Abi Salamah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau bertanya kepada Rasulullah SAW, ayuqabbil as-shaim, apakah boleh orang berpuasa mencium istrinya? Maka Nabi SAW mengatakan sal hazihi, tanyalah kepada wanita ini, yaitu kepada Ummi Salamah. Maka kemudian Ummi Salamah memberitahukan bahwasanya Rasulullah SAW melakukan hal tersebut. Kemudian Umar bin Abi Salamah mengatakan, wahai Rasulullah, sungguhnya engkau
telah diampuni dosanya yang sudah berlalu dan yang akan datang. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, demi Allah sesungguhnya aku adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian kepada Allah dan yang paling takut kepadanya. Apa maksud perkataan Nabi SAW? Demi Allah, aku adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah dan yang paling takut kepada Allah daripada kalian. Yaitu ketika Umar bertanya, apakah boleh seorang mencium istrinya ketika dia berpuasa? Maka Nabi menyuruh bertanya kepada Ummu Salamah. Ummu Salamah mengatakan, iya, Nabi melakukan itu. Kemudian Abu Salamah Umar bin Abi Salamah mengatakan, seolah-olah beliau, ya kalau Rasul engkau kan sudah diampuni dosa, kalau kami kan belum. Seolah-olah seperti itu. Maka Nabi SAW mengatakan, demi Allah, aku orang yang paling bertakwa. Maksudnya apa? Bahwasanya aku orang yang paling bertakwa, walaupun sudah diampuni dosa yang lalu dan yang akan datang, bukan berarti aku akan melakukan sesuatu sesuai dengan hawa nafsu atau sesuai kemauanku saja maksudnya. Artinya apa? Ini dibolehkan. Seolah-olah Umar merasa bahwasanya itu kekhususan Rasulullah. Yaitu seorang boleh mencium istrinya, itu hanya khusus bagi Nabi. Karena Nabi sudah diampuni dosanya. Sedangkan kami belum. Maka Nabi menepis dugaan tersebut dengan mengatakan, demi Allah aku yang paling bertakwa. Maksudnya apa? Ya, bagaimana aku orang yang paling bertakwa? Bukan berarti aku melakukan seenaknya, tidak. Paling bertakwa kepada Allah, paling takut kepada Allah berarti khawatir kalau seandainya itu melakukan suatu hal yang dilarang oleh Allah. Artinya apa? Itu dibolehkan. Berarti mencium istri ketika berpuasa itu dibolehkan. Tapi dengan syarat sebagaimana disebutkan dalam hadis Aisyah tadi, seorang tidak bangkit syahwatnya ketika dia mencium istrinya atau memeluk istrinya dan sebagainya. Itu dibolehkan. Tapi kalau tidak, kalau Anda khawatir, maka ya tentunya sebaiknya ditinggalkan. Tunggu malam hari. Bab selanjutnya yaitu bab sihhatu shaumi atau sihhatu shaumin man tala alaihi al-fajr wa huwa junubun. Yaitu bab yang menjelaskan sahnya puasa seseorang yang dia mendapati waktu subuh atau fajar sedangkan dia dalam keadaan junub. Hadis ini dari Abdurrahman bin Abi Bakar qala sami'tu Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yaqulu fi qisasihi aw fi qasasihi man adrakahu al-fajr junuban fala yasum. Fa dzakartu dzalika li Abdurrahman ibn al-Harits fa ankara dzalika fantalaqa Abdurrahman wa antalaqtu ma'ahu hatta dakhalna ala Aisyah wa Ummi Salamah radhiyallahu taala anhuma. Fasa'alahuma Abdurrahman an dzalika faqala fakiltahuma qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusbihu junuban min ghairi hulumin thumma yasum. Qala fantalaqna hatta dakhalna ala Marwan fadzakara dzalika lahu Abdurrahman faqala Marwan azamtu alayka illa ma dhahabta ila Abi Hurairah faradatta alaihi ma yaqul. Qala faji'na Abu Hurairah wa Abu Bakrin hadirun dzalika kulli. Qala fadzakara lahu Abdurrahman faqala Abu Hurairah ahuma qalatahu laka qala na'am qala huma a'lam. Thumma radda Abu Hurairah ma kana yaqulu fi dzalika ila al-Fadl ibn Abbas faqala Abu Hurairah sami'tu dzalika min al-Fadl wa lam asma'hu min an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala faraja'a Abu Hurairah amma kana yaqulu fi dzalika. Qultu li Abdul Malik aqalata fi Ramadan qala kadzalik kana yusbihu junuban min ghairi hulumin thumma yasum. Hadis ini disebutkan dari Abu Bakar bin Abdurrahman bin Abi Bakar bahwasanya beliau mengatakan saya mendengar Abu Hurairah bercerita
bahwasanya siapa atau memberitahukan, menyebutkan hadis bahwasanya siapa yang dia mendapati subuh atau fajar dalam keadaan junub, maka dia tidak boleh berpuasa, maka janganlah dia berpuasa. Maka aku menyebutkan hal tersebut kepada Abdurrahman ibn Harith, maka kemudian beliau mengingkarinya. Kemudian akhirnya Abdurrahman dan aku dan Abdurrahman berangkat menuju atau bertemu menemui Aisyah dan Ummu Salamah, istri Nabi SAW. Maka kemudian Abdurrahman bin Harith kemudian bertanya kepada kedua istri Nabi tersebut tentang hal tersebut. Maka kemudian keduanya mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW dulu mendapati subuh dalam keadaan junub, yang mana junub tersebut bukan karena mimpi. Kemudian Rasulullah SAW berpuasa. Kemudian kami pergi menemui Marwan, yaitu Marwan bin Hakam, yang beliau ketika itu menjadi gubernur Madinah. Kisah ini terjadi di zaman Muawiyah bin Abi Sufyan. Yang menjadi gubernur Madinah adalah Marwan bin Hakam. Kemudian kami mendatangi Marwan, kemudian kami sebutkan hal tersebut. Kemudian Marwan mengatakan, hendaknya kamu pergi kepada Abu Hurairah dan kamu katakan kepada Abu Hurairah apa yang kamu dengar tadi dari istri Nabi. Maka kami segera datang kepada Abu Hurairah dan Abu Bakar pun menghadiri atau hadir ketika itu. Kemudian Abdurrahman menyebutkan peristiwa tersebut atau kisah yang mereka berjumpa dengan istri Nabi. Kemudian Abu Hurairah mengatakan, apakah keduanya, yaitu istri Nabi tadi, mengatakan benar-benar mengatakan hal tersebut? Maka Abdurrahman mengatakan iya. Maka Abu Hurairah mengatakan mereka berdua lebih mengetahui daripadaku. Kemudian akhirnya Abu Hurairah menyebutkan bahwasanya beliau mendengar hadis itu dari Fadl bin Abbas. Bahwasanya beliau mengatakan, Abu Hurairah mengatakan, saya mendengar itu dari Fadl bin Abbas dan saya tidak mendengarnya langsung dari Nabi SAW. Dan akhirnya Abu Hurairah pun rujuk atau merevisi fatwa beliau tersebut, pendapat beliau tersebut. Kemudian aku mengatakan kepada Abdul Malik, salah seorang perawi hadis, apakah mereka mengatakan, mereka berdua istri Nabi mengatakan itu pada bulan Ramadan? Begitulah disebutkan bahwasanya Nabi SAW mendapati subuh dalam keadaan junub, tanpa, yang mana junub tersebut bukan karena mimpi. Kemudian beliau berpuasa. Maka faedah dari hadis ini, di mana di sini disebutkan bahwasanya Abu Hurairah pertama kali menyampaikan kepada para tabi'in ataupun murid-murid beliau bahwasanya siapa saja yang dia mendapati waktu subuh dalam keadaan junub, maka dia tidak boleh berpuasa. Itu fatwa pertama, itu pendapat pertama, yang mana beliau sudah mengklarifikasi bahwasanya beliau ternyata tidak mendengar itu langsung dari Nabi, tapi mendengar dari sahabat yang lain, itu Fadl bin Abbas, sepupu Nabi SAW. Maka kemudian hal itu diingkari oleh sahabat yang lain. Kemudian mereka atau tabi'in yang lain, Abdurrahman bin Harith. Kemudian beliau bertanya untuk memperkuat pendapat tersebut, bertanya kepada istri Nabi. Di sini disebutkan oleh Aisyah dan Ummu Salamah bahwasanya Nabi SAW mendapati waktu subuh dalam keadaan junub. Dan ini menunjukkan bahwasanya seorang boleh dia dalam keadaan junub ketika waktu subuh, dan itu tidak membatalkan puasa. Dan inilah yang Allah SWT sendiri sebutkan dalam Al-Quran, bahwasanya Allah SWT mengatakan, fal'ana bashiruhunna wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum
wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajar, yaitu bolehnya seorang pada malam bulan Ramadan untuk menggauli istrinya, berhubungan suami istri sampai waktu subuh. Fakulu washrabu, begitu juga makan dan minum. Melakukan hubungan suami istri, makan dan minum boleh sepanjang malam bulan Ramadan sampai waktu subuh. Maka tentunya ini yang disebutkan oleh Allah SWT sendiri dalam Al-Quran. Dan ini yang diberitakan oleh Aisyah dan juga Ummu Salamah. Bahwasanya Nabi SAW ketika subuh itu masih dalam keadaan junub, artinya belum sempat mandi. Dan Aisyah dan juga Ummu Salamah mengatakan, junubun min ghairi hulumin. Junub bukan karena mimpi. Menunjukkan bahwasanya Nabi junub karena melakukan hubungan suami istri, melakukan jima, bukan hulum. Dan itu hulum, kata para ulama, para nabi dan rasul itu terjaga dari mimpi. Maksudnya mereka mimpi itu datangnya dari syaitan. Maka para nabi dan rasul itu dijaga oleh Allah SWT untuk dipermainkan oleh syaitan. Maksudnya dipermainkan dalam mimpi yang tidak benar, ataupun mimpi termasuk mimpi yang menyebabkan mereka junub. Itu para nabi dan rasul disebutkan oleh para ulama itu terjaga dari mimpi yang dengan mimpi itu dia menjadi junub. Itu para nabi dan rasul terjaga dari itu. Makanya di sini Aisyah dan Ummi Salamah menjelaskan itu. Beliau tidak hanya sampai mengatakan, tidak berhenti ketika mengatakan Rasulullah SAW mendapati subuh dalam keadaan junub, tidak berhenti di situ, tapi min ghairi hulumin, tanpa atau bukan disebabkan karena mimpi. Di satu sisi beliau ingin menjelaskan bahwasanya Nabi junub karena jima. Yang kedua, para ulama menjelaskan bahwasanya para nabi dan rasul itu tidak bisa diganggu oleh syaitan atau dipermainkan oleh syaitan dalam tidurnya, karena dijaga oleh Allah SWT. Kemudian faedah dari hadis ini juga bahwasanya Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu berpendapat seperti itu berdasarkan hadis dari Fadl bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Maka kemudian di sini disebutkan oleh Imam Nawawi bahwasanya apa yang disebutkan oleh Abu Hurairah, yaitu hadis itu sebenarnya disebutkan oleh Imam Al-Baihaqi, disebutkan oleh Imam Ibnu Munzir. Hadis dari Baihaqi, yaitu hadis Abu Hurairah yang menyatakan tadi bahwasanya seorang yang dia dalam keadaan junub ketika fajar atau subuh maka dia tidak boleh berpuasa. Tapi hadis itu adalah hadis yang mansukh ataupun yang dihapus hukumnya. Artinya tidak berlaku. Di mana disebutkan bahwasanya pertama kali disyariatkan ibadah puasa, yaitu puasa kita seperti puasa ahlul kitab, di mana mereka berpuasa ketika kalau sudah sholat isya atau seseorang sudah tertidur, maka dia tidak boleh makan minum ataupun melakukan hubungan suami istri. Jadi boleh makan dan minum itu hanya antara maghrib isya. Dan itu sudah dimansukh. Hukum itu sudah dihapuskan. Di mana Allah SWT sendiri menurunkan firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 186. Fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajar, kata Allah, sampai fajar, sampai subuh. Sebagaimana disebutkan kisah dalam sebuah hadis dari Nabi SAW bahwasanya disebutkan oleh sahabat bahwasanya ada seorang Ansar yang beliau ketika itu berpuasa, kemudian pada siang harinya bekerja, kemudian ketika maghrib berbuka ditanya sama istrinya, ada makanan untuk berbuka enggak? Enggak ada. Akhirnya selesai sholat maghrib dia tertidur.
Dan istrinya ketika itu, aku akan mencarikan kepadamu makanan. Akhirnya dia sambil menunggu istrinya tertidur. Istrinya balik bawa makanan, tapi dia sudah tertidur. Tertidur. Apa kata istrinya? Kamu merugi, atau kalimat seperti itu. Kenapa merugi? Karena dia nggak boleh lagi makan minum karena sudah tidur atau sholat isya. Maka kemudian besoknya sahabat ini pingsan. Maka kemudian Allah SWT menurunkan ayat surah Al-Baqarah 186 yang berikan kemudahan kepada kita bahwasanya kita boleh makan dan minum atau melakukan hubungan suami istri dari malam sampai fajar. Kemudian faedah dari hadis ini juga, bagaimana di sini kita melihat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau sahabat Nabi yang banyak meriwayatkan hadis, tapi bisa jadi ada hadis-hadis yang beliau tidak ketahui. Beliau adalah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Tapi bisa jadi ada beberapa hadis yang beliau tidak mengetahuinya. Artinya seorang ketika dia punya ilmu, banyak ilmunya, bisa jadi ada beberapa hal yang dia tidak mengetahuinya. Menunjukkan bahwasanya manusia tidak sempurna. Kemudian kita bisa ambil faedah dari Abu Hurairah betapa beliau ketika sudah tahu yang benar, bahwasanya pendapat beliau salah, maka beliau rujuk atau mengklarifikasi bahwasanya pendapat yang lama salah, ya sudah saya kembali. Dan ini mestinya kita. Ketika kita mengetahui yang benar, kebenaran yang selama ini ternyata yang kita jalankan, yang kita pahami itu salah, maka kita akui dan kita tinggalkan itu. Dan itu bukan suatu hal yang memalukan, bukan suatu hal yang aib. Karena seorang tentunya beramal sesuai dengan ilmunya. Abu Hurairah berfatwa seperti itu sesuai dengan ilmunya. Dan memang kita harus beramal sesuai dengan ilmu, sesuai dengan hadis. Abu Hurairah mengatakan, saya mengatakan ini ada dalilnya. Itu hadis dari Fadl bin Abbas. Maka seorang muslim dia mengatakan sesuatu yang berkaitan dengan hukum, berkaitan dengan agama dan syariat, hendaknya berdasarkan Al-Quran dan hadis Nabi. Kalau toh pun itu salah ataupun keliru dan sebagainya, maka dia mestinya rujuk. Dan itu bukan sebuah aib. Di mana di sini Abu Hurairah beliau merevisi pendapat beliau. Kemudian riwayat selanjutnya juga dari Aisyah, dari Urwah bin Zubair, dari Abi Bakar bin Abdurrahman, anna Aisyah zaujan Nabi sallallahu alaihi wasallam qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yudrikuhul fajru fi Ramadan wa huwa junubun min ghairi hulumin fayaghtasilu wa yasum. Dari Urwah bin Zubair dan Abi Bakar bin Abdurrahman bahwasanya Aisyah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapati fajar atau waktu subuh ketika bulan Ramadan. Dan beliau ketika itu dalam keadaan junub, yang mana junub itu bukan karena mimpi, kemudian setelah itu beliau mandi dan berpuasa. Maksudnya adalah beliau dalam keadaan junub ketika waktu subuh sudah masuk. Artinya beliau belum sempat untuk mandi junub sebelum subuh. Kemudian apa? Ketika sudah masuk waktu subuh beliau mandi, kemudian beliau melanjutkan puasa atau beliau berpuasa. Kemudian juga hadis selanjutnya dari Ummu Salamah radhiyallahu taala anha bahwasanya anna Marwan arsalahu ila Ummi Salamah yas'alu 'anil rajul yusbihu junuban ayasum faqalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusbihu junuban min jima'in la min hulumin thumma la yuftir wa la yaqdi. Bahwasanya Marwan bin Hakam, sebagaimana riwayat sebelumnya, mengutus seseorang kepada Ummi Salamah untuk bertanya. Marwan bin Hakam, beliau gubernur Madinah ketika itu, mengutus seseorang untuk bertanya kepada Ummi Salamah, istri Nabi. Yaitu bagaimana seseorang yang dia mendapati subuh dalam keadaan junub, apakah dia boleh berpuasa? Maka kemudian Ummu Salamah mengatakan Rasulullah SAW junub ketika mendapati subuh dalam keadaan junub. Kemudian dalam lafaz ini disebutkan dengan jelas min jima'in, karena jima, la min hulumin, bukan karena mimpi. Kemudian beliau la yuftir, maka beliau tidak berbuka
dan beliau tidak mengqadha. Artinya beliau berpuasa. Maka faedah dari hadis ini juga bisa kita lihat bagaimana seorang amir, seorang pemimpin, Marwan bin Hakam, beliau tidak sungkan untuk bertanya dan mengutus orang untuk bertanya kepada istri Nabi SAW. Ini menunjukkan bahwasanya ya para ulama, para pemimpin di zaman dahulu mereka ya bertanya atau memperhatikan masalah agama. Kemudian beliau bertanya kepada orang yang lebih mengetahui. Karena tentunya yang lebih mengetahui dalam hal seperti ini adalah istri Nabi, maka beliau mengutus orang kepada istri Nabi, di sini adalah Ummu Salamah. Kemudian riwayat selanjutnya dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, anna rajulan jaa'a ila Nabi sallallahu alaihi wasallam yastaftihi wa hiya tasma'u min wara'il bab. Faqala ya Rasulullah tudrikuni as-salatu wa ana junubun wa afa asum. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana tudrikuni as-salatu wa ana junubun fa asum. Faqala lasta mithlana ya Rasulullah. Qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Faqala wallahi inni la arju an akuna akhsyakum lillah wa a'lamakum bima attaqi. Hadis ini dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha bahwasanya datang seorang laki-laki kepada Nabi SAW bertanya kepada Nabi. Dan Aisyah mendengarkan percakapan tersebut dari balik pintu. Kemudian laki-laki tadi bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasul, saya mendapati sholat, yaitu sholat subuh, sedangkan saya dalam keadaan junub, apakah saya boleh berpuasa? Maka Rasulullah SAW kemudian mengatakan, saya juga mendapati sholat, yaitu sholat subuh, dan saya dalam keadaan junub, dan saya berpuasa, kata Nabi SAW. Maka laki-laki tadi bertanya, sahabat tadi mengatakan, engkau tidaklah seperti kami, wahai Rasul. Sesungguhnya engkau sudah diampuni dosanya oleh Allah SWT, dosa yang sudah berlalu dan yang akan datang. Kemudian Nabi SAW bersumpah, wallahi, demi Allah, sesungguhnya aku berharap bahwasanya aku adalah orang yang paling takut kepada Allah SWT, dan aku adalah orang yang paling berilmu, yang paling tahu terhadap sesuatu yang aku sangat berhati-hati, atau aku terhadap sesuatu yang aku bertakwa kepada Allah dengannya, yaitu sesuatu yang aku jangan sampai aku jatuh terjerumus kepadanya, yaitu perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT. Maka di sini bisa kita lihat bagaimana Rasulullah SAW ketika ditanya oleh seorang sahabat tentang bahwasanya sahabat ini mendapati sholat subuh dalam keadaan junub, kemudian Nabi SAW itu menjawabnya dengan mengatakan, saya juga sama. Saya juga sama. Ini menunjukkan apa? Bahwasanya Nabi SAW menjawab seperti itu, ingin memberikan pelajaran kepada para sahabat atau ingin menekankan jawaban itu kepada para sahabat. Artinya kalau seandainya Nabi ketika ditanya apakah boleh seorang berpuasa dalam keadaan junub, berpuasa ketika dia mendapati sholat subuh dalam keadaan junub, bisa saja Nabi menjawabnya, ya boleh. Tapi Nabi tidak menjawab seperti itu. Tapi Nabi menjawab apa? Saya juga. Ini menunjukkan apa? Bahwasanya Nabi SAW ingin menekankan bahwasanya itu boleh dan saya sendiri melakukannya. Sebab kalau seandainya ketika Nabi mengatakan, iya boleh, tapi belum tentu itu Nabi melakukannya. Tapi ketika Nabi mengatakan bahwasanya saya juga melakukan hal tersebut, ini menunjukkan apa? Bukan hanya boleh, tapi lebih dari itu. Boleh dan plus. Artinya apa? Boleh dan aku sendiri melakukannya. Ini menunjukkan penekanan. Ini jawaban Nabi SAW. Dan ini salah satu cara Nabi SAW menjawab pertanyaan sahabat yang mungkin para sahabat tadi menjadi bimbang dan ragu. Maka Nabi SAW menekankan bahwasanya itu boleh dan beliau sendiri mengalaminya. Tapi justru di sini bisa kita lihat sahabat tadi justru menjadi lebih ragu. Yaitu apa?
ketika beliau mengatakan, engkau wahai Rasul adalah orang yang sudah diampuni dosanya, yang sudah berlalu dan yang akan datang. Sama juga dengan bab sebelumnya tadi, yaitu ketika seorang bertanya tentang bolehnya mencium seorang istri ketika berpuasa. Di sini juga sama. Di mana sahabat ini mengatakan itu seolah-olah itu sebagai kekhususan buat Rasul. Tapi Nabi SAW di sini menekankan bahwasanya itu boleh. Di sini Nabi SAW mengatakan, demi Allah aku adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah, paling takut kepada Allah, dan aku paling tahu tentang syariat. Aku paling tahu apa yang bisa menjerumuskan seorang pada perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT. Artinya apa? Bahwasanya Nabi SAW ingin menekankan bahwasanya aku ketika sudah diampuni oleh Allah SWT dosanya, bukan berarti aku melakukan perbuatan yang sesukanya. Tidak, bukan itu. Tapi justru semakin diampuni, justru Rasulullah SAW itu semakin berhati-hati. Bukan seperti mungkin pemikiran kita, wah sudah diampuni nih, berarti kita merdeka, melakukan apa saja. Sudah jelas ini, sudah dapat tiket ke surga ini. Sudah bebas ini, berarti tidak. Justru Nabi sebaliknya. Ketika beliau sudah diampuni dosanya, justru beliau semakin berhati-hati. Ini beda pola pikir yang perlu kita pahami. Dan ini yang disebutkan oleh Nabi SAW ketika beliau ditanya oleh Aisyah, bagaimana beliau salat malamnya sangat kuat, kemudian kok bisa engkau salatnya seperti ini? Bukankah engkau sudah diampuni dosanya? Kata Nabi, justru aku ingin bersyukur pada Allah SWT. Ketika Allah SWT mengampuni dosaku, aku ingin lebih bersyukur. Nah, di sini juga Nabi SAW ingin menekankan hal itu, bahwasanya aku orang yang paling bertakwa. Aku adalah orang yang paling takut untuk melakukan hal yang dilarang. Dan ini apa? Bukan sesuatu hal yang dilarang. Bukan berarti ketika aku sudah diampuni dosanya, aku akan melakukan suatu hal yang dilarang. Begitu saja. Tidak. Tapi justru aku adalah orang yang sangat berhati-hati terhadap apa yang dilarang oleh Allah SWT. Maka ini menunjukkan bahwasanya bab ini menunjukkan, dan hadis-hadis ini menunjukkan, hadis-hadis dari Aisyah dan juga Ummu Salamah ini menunjukkan bahwasanya bolehnya seorang berpuasa ketika dia pada pagi hari atau ketika subuh dalam keadaan junub, ya, ketika dia mungkin malam itu berhubungan suami istri, kemudian dia belum sempat mandi junub atau mandi janabah sebelum sholat subuh. Maka itu ketika dia berpuasa, maka puasanya sah dan itu dibolehkan. Nah, wallahu ta'ala mungkin ini beberapa atau dua bab yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.